Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Biesta dari Prodi Manajemen B Malam dengan NIM 28921501199 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan pertemuan 9 dengan materi struktur pasar. Dan dosen pengampu saya, Ibu Wina Sari Kusumaning Tias. Yang pertama adalah struktur pasar dan tingkat persaingan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa pasar atau market terdiri atas pembeli dan penjual, aki, penjual aktual maupun potensial suatu produk tertentu. Nah, jadi struktur pasar di sini mengacu pada lingkungan persaingan di mana pembeli dan penjual produk itu saling berinteraksi. Nah, jadi struktur pasar ini tergantung oleh bentuk pasar itu sendiri. Ada pasar persaingan sempurna pada kutub ekstrem yang satu, ada pasar monopoli, ada pasar persaingan monopolistik, serta oligopoli yang berada di tengah-tengahnya. Jadi jenis-jenis struktur atau organisasi pasar ini didefinisikan berdasarkan jumlah atau serta ukuran pembeli dan penjual produk. Nah, jenis produk yang dibeli dan dijual itu terstandarisasi atau bisa juga homogen. Nah, berlawanan dengan produk terdiferensiasi, tingkat mobilitas sumber daya yang dimaksud dengan kemudahan bagi perusahaan atau pemilik faktor produk untuk memasuki atau keluar dari pasar, serta tingkat pengetahuan tentang harga perusahaan, biaya, dan kondisi permintaan dan penawaran yang dimiliki oleh agen-agen ekonomi, yaitu perusahaan, pemilik faktor produksi, dan konsumen. Biasanya, struktur pasar itu telah dibagi menjadi 4 jenis. Nah, yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna atau perfect competition adalah bentuk organisasi pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual suatu produk. Yang kedua yaitu produknya bersifat homogen. Yang ketiga terdapat mobilitas sumber daya yang sempurna. Yang keempat ada agen ekonomi memiliki pengetahuan yang sempurna tentang kondisi pasar itu sendiri. Yang kedua, jenis struktur pasarnya itu adalah pasar monopoli. Nah, pasar monopoli seperti yang kita tahu adalah bentuk organisasi pasar di mana hanya ada satu perusahaan saja yang menjual sebuah produk yang tidak memiliki substitusi dekat. Nah, perusahaan baru sangat sulit untuk memasuki ke dalam industri pasar monopoli ini yang telah terbukti dengan faktor bahwa dalam industri tersebut terdapat perusahaan tunggal yang biasanya sudah eh, dipegang oleh pusat atau pemerintahan. Yang ketiga ada pasar persaingan monopolistik atau monopolistic competition mengacu pada kasus di mana terdapat banyak penjual produk yang terdiferensiasi dan perusahaan-perusahaan cukup mudah keluar dan masuk ke dalam industri dalam jangka panjang. Jadi ada perbedaannya antara monopoli dan monopolistik. Kalau monopoli itu tunggal dan monopolistik ini bisa siapa saja masuk dan keluar dengan mudah. Yang keempat jenis pasarnya yaitu adalah pasar oligopoli. Adalah kasus ketika terdapat sedikit penjual sebuah produk yang homogen atau terdiferensiasi. Meskipun kemungkinan selalu ada bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri ini, untuk melakukannya tidaklah mudah. Terbukti dengan fakta bahwa dalam industri tersebut hanya terdapat sedikit perusahaan. Nah, jadi monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli ini sering disebut sebagai persaingan tidak sempurna
Kenapa? Karena untuk membedakannya dari pasar persaingan sempurna, eee, pasar sempurna, ini setiap struktur pasar ini dianalisis, eee, mendalam ke dalam strukturnya. Nah, kita akan membahas pasar persaingan sempurna. Nah, di sini ada arti dan nilai penting persaingan sempurna. Mengacu pada bagian pertama definisi persaingan sempurna, dalam persaingan sempurna terdapat banyak penjual dan pembeli eh, suatu produk. Dan masing-masing penjual dan pembeli ini terlalu kecil ukurannya dalam hubungannya dengan pasar. Akibatnya mereka tidak mampu memengaruhi harga produk tersebut. Ini berarti bahwa perubahan jumlah output produk yang dihasilkan suatu perusahaan tidak akan memberikan pengaruh yang jelas terhadap harga pasar produk itu. Demikian pula halnya ketika masing-masing pembeli produk tersebut terlalu kecil kemampuannya untuk bisa memperoleh keuntungan keuntungan yang khusus dari penjual, baik berupa diskon maupun pemberian kredit secara khusus. Nah, jadi dalam dalam pasar persaingan sempurna ini, mobilitas sumber daya bisa terjadi secara sempurna, yang artinya para pekerja dan faktor produksi lainnya dapat dengan mudah bergerak secara geografis dan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, dan dapat bereaksi dengan cepat terhadap insentif berupa uang, tidak dapat monopoli atas faktor produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah produk, baik oleh pembeli atau pembuatnya. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat masuk atau keluar dari industri tersebut tanpa banyak kesulitan. Artinya, tidak terdapat paten atau hak cipta, tidak diperlukan modal dalam jumlah besar untuk memasuki pasar, dan perusahaan yang sudah berdiri tidak memiliki keunggulan biaya abadi atas perusahaan baru karena pengalaman atau besarnya ukuran perusahaan. Jadi tidak ada tanggungan dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah penentuan harga dalam persaingan sempurna. Nah, jadi jika harga pasar suatu produk ditentukan oleh perpotongan kurva permintaan dan penawaran produk itu, perusahaan dalam pasar persaingan sempurna merupakan pengambilan keputusan atau price taker. Artinya, perusahaan tersebut menerima harga dari produk tersebut apa adanya dan tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga itu dengan cara mengubah tingkat output dan penjualan produknya. Karena produk semua perusahaan tersebut bersifat homogen. Jadi, suatu perusahaan ini tidak dapat menjual produk tersebut di atas harga pasar. Nah, perusahaan tersebut akan kehilangan seluruh pelanggannya, tapi di sisi lain tidak ada alasan bagi perusahaan itu untuk menjual produk di bawah harga pasar. Karena perusahaan tersebut bisa menjualnya berapapun jumlah produknya pada tingkat harga yang berlaku di pasar. Nah, jadi perusahaan tersebut menghadapi kurva permintaan pasar yang horizontal atau memiliki elastisitas tak terhingga pada tingkat harga pasar yang ditentukan oleh perpotongan kurva permintaan dan penawaran pasar produk tersebut. Nah, jadi misalkan nih, ada seorang petani gandum yang dapat menjual berapapun jumlah yang diinginkannya pada tingkat harga pasar gandum yang berlaku. Jadi dia mempunyai kebebasan untuk eh, terserah dia mau jual berapa, tapi dengan tingkat harga pasar, dengan tingkat harga yang berlaku di pasaran. Seperti itu. Selanjutnya yaitu analisis jangka pendek pasar persaingan sempurna. Nah, jadi dalam jangka pendek, beberapa jenis input atau faktor produksi tetap, dan hal ini
mempengaruhi biaya tetap, yaitu biaya yang harus ditanggung terlepas dari berproduksi atau tidaknya perusahaan tersebut. Karena itu, meskipun dalam jangka pendek, perusahaan ini menderita kerugian, perusahaan tersebut masih tetap lebih baik berproduksi. Karena sejauh kerugian tersebut lebih kecil dibanding biaya tetapnya, jadi tingkat output paling optimum bagi perusahaan dalam jangka pendek adalah suatu tingkat di mana perusahaan tersebut memaksimumkan labanya atau meminimumkan kerugiannya. Jadi perusahaan itu harus mengambil keputusan nih, apakah dia ingin meningkatkan labanya atau meminimalisir kerugian dari perusahaan tersebut. Nah, maka dari itu, jangka pendek pasar persaingan sempurna ini eh, lebih baik untuk berproduksi. Selanjutnya adalah analisis jangka panjang pasar persaingan sempurna. Nah, jadi dalam jangka panjang, semua input dan biaya produksi bersifat variabel, dan perusahaan output menentukan skala pabrik yang optimum dan paling tepat untuk menghasilkan tingkat output. Nah, jadi tingkat output terbaik adalah tingkat di mana harga sama dengan biaya marginal jangka panjang. Nah, dalam rumusnya yaitu kita kenal adalah long run minus marginal cost minus LMC perusahaan. Nah, jadi tingkat skala pabrik yang optimum adalah tingkat di mana kurva biaya total rata-rata jangka pendek atau short run average total cost perusahaan bersinggungan dengan kurva biaya rata-rata jangka panjang perusahaan pada tingkat output terbaik. Di pihak lain, jika perusahaan yang ada dalam pasar memperoleh laba, maka dalam jangka panjang akan lebih banyak perusahaan memasuki pasar. Hal ini akan menyebabkan penawaran pasar atas produk tersebut meningkat atau kurva bergeser ke kanan dan mengakibatkan turunnya harga produk hingga seluruh laba hilang dari pasar. Nah, jadi bisa sebaliknya, jika perusahaan dalam pasar mengalami kerugian, dalam jangka panjang beberapa di antaranya akan meninggalkan pasar. Ini akan mengurangi penawaran pasar atas produk itu hingga seluruh perusahaan yang tersisa dalam pasar hanya mencapai titik impas. Jadi ketika sebuah pasar persaingan sempurna mencapai keseimbangan jangka panjang, semua perusahaan berproduksi pada titik terendah pada kurva biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost dikurang LAC-nya dan perusahaan tersebut akan mencapai titik impas. Selanjutnya adalah persaingan dalam perekonomian global. Nah, jadi perusahaan perusahaan domestik yang ada di berbagai industri menghadapi persaingan yang ketat dalam dan luar negeri. Kebanyakan barang-barang buatan Amerika Serikat saat ini bersaing dengan barang sejenis eh, domestik dalam dan luar negeri di pasar luar negeri. Nah, jadi eh, peluang persaingan dengan barang buatan luar negeri di pasar luar negeri seperti baja, tekstil, kamera, minuman anggur, mobil, televisi, komputer, dan pesawat terbang adalah sebagian dari produksi domestik yang bersaing dengan produksi luar negeri untuk memperoleh dolar dari konsumen dalam perekonomian Amerika Serikat pada saat ini. Nah, jadi persaingan internasional ini sangat memengaruhi harga dan jumlah, yang dijual oleh perusahaan domestik.
Nah, jadi kita mengacu pada kurva permintaan dan penawaran pasar domestik untuk sebuah komoditas jika tidak terdapat perdagangan atau tingkat harga keseimbangan ditentukan oleh oleh persaingan luar negeri sehingga konsumen domestik membeli barang dari luar negeri dengan adanya perdagangan bebas pada dengan tingkat harga standar dunia dari jadi kita dapat melihat bahwa konsumen domestik akan membeli barang dari luar negeri dengan adanya perdagangan bebas dan tidak terdapat biaya transportasi. Nah, jadi eh, perdagangan bebas ini bisa juga mempengaruhi harga di dalam negeri. Selanjutnya adalah nilai tukar dolar dan daya saing perusahaan internasional, perusahaan di Amerika Serikat. Nah, jadi kan pasar tempat ditukarnya sebuah mata uang dengan mata uang lainnya disebut pasar valuta asing atau foreign exchange market. Bagi suatu mata uang, misalnya dolar Amerika Serikat, ditukar dibentuk terdapat di berbagai lokasi, misalnya London, Tokyo, Frankfurt, selain juga di New York, tempat dolar diperjualbelikan dalam mata uang negara lain. Berbagai pusat moneter internasional ini dihubungkan dengan jaringan telepon dan telex serta selalu berhubungan satu sama lain. Tingkat di mana mata uang yang satu ditukar dengan mata uang lainnya disebut nilai tukar X atau exchange rate. Ini adalah harga sebuah unit mata uang asing dihitung dalam mata uang domestik. Misalnya nilai tukar antara dolar Amerika Serikat dengan euro. Nah, mata uang 12 negara European Monetary Union atau EMU itu ada Austria, Belgia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Portugal, dan Spanyol adalah jumlah dolar yang diperlukan untuk membeli 1 euro. Nah, jadi artinya eh, R sama dengan dolar per euro. Jadi jika R sama dengan dolar per euro sama dengan 1, ini berarti bahwa dibutuhkan 1 dolar untuk membeli 1 euro. Dalam sistem nilai tukar mengambang atau flexible exchange rate seperti yang dianut Amerika Serikat sekarang ini, dalam sistem nilai tukar, harga dolar atau euro ditentukan seperti halnya harga komoditas lainnya dalam pasar persaingan sempurna oleh perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran pasar euro. Hal ini ditunjukkan dalam eh, figur yang ada di pasar valuta asing dengan sumbu vertikal mengukur harga dolar dari euro atau nilai tukar euro dan sumbu horizontal mengukur jumlah euro. Selanjutnya yaitu kita bahas kembali eh, struktur pasar monopoli. Nah, jadi sumber terjadinya monopoli, kita di sini saya akan membahas tentang mengkaji bagaimana seorang monopolis menentukan tingkat output dan harga yang paling menguntungkan dalam jangka pendek dan jangka panjang, serta membandingkan pasar dengan pasar persaingan sempurna.
Nah, jadi monopoli ini kan adalah sebuah bentuk organisasi pasar, di mana hanya terdapat sebuah perusahaan yang menjual sebuah produk. Nah, padahal produk tersebut tidak memiliki substitusi yang dekat. Jadi, seorang monopolis merupakan representasi pasar dan menghadapi kurva permintaan pasar yang memiliki kemiringan negatif. Tidak seperti perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, seorang monopolis dapat memperoleh laba jangka panjang karena perusahaan lain tidak dapat masuk ke industri tersebut. Dengan demikian, monopoli merupakan kebalikan dalam bentuk yang ekstrim dari pasar. Persaingan sempurna dalam spektrum atau jajaran organisasi pasar. Nah, ada 4 sumber terjadinya monopoli. Yang pertama adalah perusahaan mungkin menguasai sepenuhnya persediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Contohnya nih ada perusahaan aluminium Amerika atau Aluminium Minium Company of America, Alcoa. Nah, jadi perusahaan ini hingga Perang Dunia II hampir menguasai setiap sumber bauksit atau bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi aluminium. Jadi, perusahaan ini mempunyai bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi aluminium, dan dengan demikian perusahaan tersebut bisa memonopoli produksi aluminium di Amerika Serikat. Perusahaan tersebut bisa menentukan harga, menentukan berapa banyak yang akan dijual. Nah, ini adalah contoh persaingan monopoli. Yang kedua, sumber terjadinya monopoli. Ketika perusahaan tersebut bisa memiliki hak paten dan hak cipta yang melarang perusahaan lain menggunakan proses produksi tertentu atau melarang menghasilkan produk yang sama. Misalnya, ketika Colopan diperkenalkan, DuPont memiliki kekuatan monopoli dalam proses produksinya. Karena memiliki hak paten, demikian pula Xerox memiliki kekuatan monopoli atas mesin fotokopi dan Polaroid atas produksi kamera foto langsung jadi instan kamera. Nah, jadi hak paten ini sudah diberikan oleh pemerintah untuk jangka waktu 17 tahun sebagai insentif bagi para investor. Jadi mereka sudah melarang perusahaan-perusahaan lain untuk menghasilkan produk yang sama. Sehingga terjadilah pasar monopoli. Yang ketiga, dalam industri tertentu bisa saja terjadi skala ekonomis atau artinya kurva biaya rata-rata jangka panjangnya bisa menurun. Jika jumlah output yang dihasilkan cukup besar sehingga hanya terdapat satu perusahaan yang memenuhi kebutuhan seluruh pasar, perusahaan yang demikian dikenal sebagai monopoli alamiah atau natural monopoly. Contohnya adalah fasilitas layanan masyarakat atau perusahaan listrik, gas, air, dan angkutan. Jika terdapat lebih dari satu perusahaan yang seperti itu dalam sebuah pasar, maka akan terjadi duplikasi penawaran dan biaya yang terlalu tinggi untuk setiap unit yang dihasilkan. Jadi untuk menghindari hal itu, biasanya pemerintah setempat mengizinkan sebuah perusahaan tunggal beroperasi dalam pasar, tetapi mengatur harga jasa yang disediakan sehingga perusahaan hanya akan memperoleh tingkat pengembalian yang normal. Selanjutnya, sumber terjadinya monopoli. Yang keempat, ada monopoli bisa terjadi akibat adanya hak monopoli pemerintah. Nah, jadi dalam kasus ini, perusahaan didirikan sebagai penghasil atau distributor tunggal sebuah barang atau jasa, tetapi harus di bawah regulasi pemerintah. Contoh paling tepat terjadinya monopoli karena adanya hak monopoli dan dari pemerintah adalah kantor pos. Pemerintah setempat juga mengharuskan adanya lisensi untuk mengoperasikan sekumpulan jenis usaha, seperti toko minuman beralkohol, taksi, penyiaran,
kantor-kantor medis, dan klinik kesehatan swasta. Tujuan pemberian lisensi ini adalah untuk memastikan standar kemampuan minimum, namun karena jumlah lisensi yang diberikan biasanya terbatas, dampaknya adalah pembatasan persaingan dan memberikan lalu monopoli kepada para pemilik lisensi. Selanjutnya yaitu penentuan harga dan output jangka pendek dalam persaingan monopolistik. Nah, jadi karena perusahaan persaingan monopolistik menghasilkan produk yang terdiferensiasi, permintaan yang dihadapi memiliki kemiringan negatif. Tetapi karena terdapat banyak produk substitusi yang dekat untuk produk itu, kurva permintaannya sangat elastis terhadap perubahan harga. Elastisitas harga terdapat terhadap permintaan semakin tinggi kalau produknya semakin sedikit, seperti halnya dalam monopoli, karena kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan memiliki kemiringan negatif dan linear. Maka kurva pendapatan marginalnya berada di bawah kurva permintaan, yang memotong sumbu harga pada titik yang sama dan memiliki kemiringan absolut 2 kali lipat kurva permintaan, seperti juga perusahaan dalam struktur pasar lain yang telah dibahas. Tingkat output terbaik dari perusahaan monopolistik dalam jangka pendek dicapai ketika pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Jadi sepanjang harga yang ditentukan pada kurva permintaan akan melebihi biaya variabel rata-rata. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.